Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan materi fisika. Kita lanjutkan materi kemarin. Hari ini Ibu akan singgung sedikit tentang gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh adanya percepatan gravitasi. Biasanya disimbol dengan unsur G, yang satuannya adalah meter per second kuadrat. Selanjutnya, apa beda berat benda dengan massa benda? Kalau berat benda itu adalah keadaan benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ada unsur percepatan gravitasi, maka dikatakan itu berat dimiliki oleh suatu benda. Kalau massa benda, massa yang dikandung oleh benda itu sendiri, ya, tanpa ada unsur dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Next, hari ini kita akan lanjutkan yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali dalam fisika disimbolkan T, tapi satuannya sama-sama seperti F. Satuannya adalah Newton. Sama-sama menunjukkan gaya. Tapi karena dia pada tali, maka disimbolkan T, gaya tegangan tali. Di sini untuk gaya tegangan tali ada beberapa konsep. Yang pertama, bentuk bendanya seperti ini. Ada sebuah benda bermassa M ditarik oleh sebuah gaya. Karena dia unsur tali, maka ditarik oleh sebuah gaya tegangan tali, T simbolnya. Ketika benda ditarik, maka ada unsur percepatan, bergerak dia, maka ada unsur percepatan A. Maka kalau seperti ini, maka konsep apa kita pakai? Hukum Newton berapa? Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F ini kita ganti F gaya, kita ganti dengan gaya tegangan tali, T sama dengan M kali A. Maka kalau ditanyakan berapa gaya tegangan tali, maka rumusnya ini, T sama dengan M kali A. Kalau pertanyaannya berapa percepatan kalau benda seperti ini, kita balik aja, ini mudah ke dasar ya. A sama dengan T per M. T ini sama-sama menunjukkan adalah gaya, satuannya Newton. Kalau percepatan seperti ini ya. Kalau konsep gambar kedua pada gaya tegangan tali, konsep keduanya, misal ada sebuah benda bermassa M diletakkan di bidang kasar. Kalau bidang kasar, otomatis ada unsur gaya gesekan, ditarik oleh sebuah gaya tegangan tali, T. Maka ada unsur yang namanya percepatan karena bendanya bergerak, ditarik. Kalau kita tarik bendanya ke sana, maka arah gaya gesekannya melawan dari gaya yang kita berikan, maka arah gesekannya ke kiri. Karena konsep lalu kita bilang apa? Gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah yang kita berikan. Maka seperti apa untuk mencari gaya tegangan tali pada bentuk benda seperti ini, pada permukaan kasar? Tetap karena dia benda bergerak dan kita tarik, ada unsur percepatan, maka tetap memakai hukum 2 Newton. Maka sigma F sama dengan M kali A. F terganti dengan gaya apa saja yang terjadi di benda seperti ini. Kalau benda nomor 1 tadi cuma T kan, satu gayanya, gaya tegangan tali saja. Kalau ini ada dua buah gaya, gaya T dan gaya gesek. Maka T ke arah ke kanan plus T, gaya gesek ke arah kiri. F gesek sama dengan massa kali percepatan. Karena pertanyaannya menentukan T sama dengan M kali A min jadi plus tambah F gesek. Kita sudah belajar minggu lalu, T sama dengan M kali A. Gaya gesek minggu lalu kita uraikan, F gesek mu kali N ya, mu kali N. N itu apa? M kali G. Kita tambah, uraikan lagi boleh, M kali A tambah mu N, M kali G. Inilah persamaan atau rumus untuk gaya tegangan tali pada bentuk konsep bentuk benda kedua seperti ini. Kalau mencari A seperti apa? Kalau kita mencari A, kita balik aja rumusnya. Boleh dari sini kita balik biar mudah. Maka untuk mencari A sama dengan ini ya, T kurang F gesek per massa. F geseknya bila kita uraikan lagi nanti mu kali N, maka A di sini adalah T kurang F gesek per
massa. Ini tegangan talinya, ini percepatannya. Karena bentuk soal tegangan tali seperti ini selalu ditanya berapa tegangan tali, berapa percepatannya, selalu tergantung bentuk konsep bendanya sendiri seperti apa. Ini konsep benda pertama, ini konsep benda kedua dipengaruhi oleh gaya gesekannya. Kita lihat tinjau lagi bentuk konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga, misal benda dihubungkan di atas meja, misalnya benda 1 M1 seperti ini, M1 dihubungkan dengan sebuah katrol. Katrol fungsinya adalah supaya bisa naik turun suatu benda, dihubungkan dengan tali. Katrol dihubungkan juga dengan tali, dihubungkan dengan benda M2 seperti ini. Nah, gini. M1 dihubungkan dengan sebuah tali yang talinya diikat pada sebuah katrol dan dihubungkan lagi dengan massa kedua. Maka kalau benda seperti ini, karena dihubungkan dengan tali, ada unsur gaya tegangan tali. Di sini juga ada unsur gaya tegangan. Nah, prinsip dari katrol ini adalah bentuknya naik turun, maka kayak ginilah gayanya. Tegangan tali yang bekerja pada dua buah benda adalah sama, karena tali yang dihubungkan adalah sejenis. Ketika bendanya bergerak ke sini dari atas ke bawah, maka ada unsur yang namanya percepatan karena dia bergerak, ya, seperti ini. Kalau benda seperti ini, dua buah benda dihubungkan pada katrol dan ada tegangan talinya, berapa dan bagaimana bentuk rumus T-nya. Maka kita akan tinjau satu persatu bendanya, benda M1 dan benda M2 seperti ini. Karena dia bergerak tetap menggunakan hukum 2 Newton. Kita pisahkan, jabarkan satu persatu dulu. Bentuk benda M1 seperti ini dihubungkan dengan tali. Kita anggap ini T1 karena pada benda pertama, ya kan, maka bergerak ada unsur percepatan. Hukum 2 Newton berlaku, sigma F sama dengan M1 kali A. F nya kita ganti dengan tegangan 1 sama dengan M1 kali A. Ini T1 pada benda 1. Sekarang kita tinjau apa? Kita akan tinjau pada M2. Kalau kita pisahkan gambar dari sini, maka seperti ini. Tali digantungkan ada benda kedua seperti ini. Ini T-nya. Ingat minggu lalu, kalau benda seperti ini digantungkan ke bawah ada unsur yang namanya gaya berat. Ke atas di sini ada, kebetulan di gambar ini tegangan tali karena dihubungkan dengan tali. Karena dia akan bergerak ke bawah, benda ini bergerak ke bawah tapi ditahan oleh yang namanya tegangan tali. Tetap ada unsur percepatan ada unsur percepatan karena dia bergerak. Memakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M2 kali A. Untuk benda kedua, gaya apa saja yang bekerja pada M2? Ada gaya tegangan tali, ada gaya berat. Ingat, gaya berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ketika gravitasinya selalu bergerak ke bawah. Ingat ya, percepatan gravitasi selalu arahnya ke bawah. Ini karena bentuk arahnya ke bawah, ditarik ke bawah. Karena dia arah gravitasi, W-nya plus. W kurang T. T-nya kan ke bawah ditarik oleh M2, maka W-nya plus, T-nya min. Kalau tegangan tali arahnya ke atas tarik, maka T-nya plus, ya kan? Kalau arah gravitasinya ke atas, berarti melawan gravitasi, minus, ya. W kurang T sama dengan M2 kali A, seperti ini. Min T kita jabarkan, M2 kali A. W jadi min kurang W, ya kan? Min T sama dengan, kita balik aja, min W tambah M2 kali A, seperti ini. Sama-sama kan kita bagi min, dikali min, ya, sama-sama dikali min.
min kali min plus, coret T, ini min kali plus, jadi min, ini habis, min kali min plus, jadi ini ulang ya, min kali min plus, tinggal T, min kali min, habis ya, tinggal W, plus kali min, min, M2 kali A, maka T2 sama dengan W kurang M2 kali A. T2 sama dengan W itu W apa? W itu benda kedua, berarti M2G, karena W M kali G, kurang M2 kali A. Inilah rumus untuk benda kedua untuk mencari gaya tegangan tali pada benda kedua sebesar M2 kali G kurang M2 kali percepatan. Ini untuk mencari T1, ini untuk mencari T2. Bagaimana langkah berikutnya supaya kita tahu berapa percepatannya? Mudah saja ya, karena konsep besarnya adalah T pada benda M1 dengan pada benda M2 sama-sama. Maka T1 sama dengan T2. T1 sama dengan T2. T1 M1 kali A tadi kan. M1 kali A kita masukkan T2. Hasilnya ini M2G kurang M2A. M2G kurang M2A. Nilai yang ada A, unsur A dengan unsur A kita satukan. M1A tambah, ini M2A bawa ke kiri, M2A jadi tambah sama dengan M2G, seperti ini. Yang kita tanyakan sekarang bagaimana unsur percepatannya. Maka A sama dengan M2G per M1 tambah M2. Seperti itu rumus percepatan pada benda, dua buah benda dihubungkan dengan katrol ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ketika nanti ada soal. Karena konsep tegangan tali ini berbeda-beda kasusnya. Kasus yang pertama yang ini, kasus kedua seperti ini, kasus ketiga seperti ini, dan kasus ketiga seperti ini. Dan masih banyak lagi kasus keempat sampai kasus ke-8, tergantung bentuk nanti soalnya. Kalau kasus ketiga maka harus kita uraikan masing-masing benda. Ini adalah Ibu berikan penjabaran rumusnya untuk mencari T dan A. Sedangkan di soal ada kalanya bentuk gambar seperti ini tapi diberikan angka-angkanya. Tapi dengan mudah, kalau sudah tahu konsep ini, dengan mudah kita masukkan angkanya, baik untuk mencari T1 seperti konsep 3, mencari T2, dan mencari percepatan pada benda seperti ini ya. Mungkin sampai sini dulu konsep ketiganya, kita akan sambung konsep keempat ya. Terima kasih.